Sih, itu kenapa? Sakit apa? Teman saya jawab, oh ini Pak, sakit keracunan makanan. Oh, makanan apa? Nggak tahu Pak, dia makan apa. Takutnya teman saya bilang, minum racun Pak. Nanti dia nanya ke saya kan, tadi merek apa? Takutnya kalau dia gagal, dia mau minum itu juga gitu. Jangan ya Pak ya. Kalau Bapak gagal, maksudnya kalau Bapak nggak kepilih atau Bapak gagal, jangan kayak gitu. Nanti hubungi aja saya kasih rekomendasi merek yang ampuh lah. Jangan merek yang saya minum kemarin, karena saya minum cuma setengah Pak. Saya mau mati tapi juga takut mati Pak. Dan di situ tidak berlaku ya BPJS di waktu saya di IGD. Dan pas saya mau pindah ke ruangan, itu salah satu keluarga saya bilang, tadinya nggak bisa berlaku BPJS, tapi udah ditolong sama calon gitu. Tamu-tamu Sarangnya. Oke, selamat datang di Sarangnya. Jangan panik, bawa piknik. Oke, kali ini kita konten Sarangnya khususnya untuk mengangkat teman-teman dari stand up komedi Batu Sangkar sekaligus dengan stand up komedi yang ada di kisaran kota Batu Sangkar, masuk Payakumbuh, Bukit Tinggi, Parapanjang, dan Kota Padang. Silakan mampir ke konten Sarangnya. Gimana nih, Dev? Weh, tentu seru dong acara ini pastinya dong. Apalagi ini acara perdana untuk di Tanah Datar. Dari seorang Raffi Aditya. Dan ini juga membuka aspirasi kita bagi komika daerah untuk menjalani karir kita, Wak. Weh, kenapa tuh? Karena kan biasanya suara kita nggak pernah didengar. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh pemerintah luar sana, Bang. Dan saya berharap tuh di pemerintahan sini tuh suara kita didengar. Semoga. Makanya ada acara Sarangnya. Ini bukti bahwasanya ada di sini loh, terbukti bahwasanya masih ada pemimpin yang mendengarkan suara rakyatnya. Wak. Oke. Tapi yang masih penasaran sih, jangan panik bawa piknik. Apa maksudnya kok, Bang? Kenapa, Bang? Iya, Bang. Kenapa? Ya, karena ini loh, konten Sarangnya ini kan nanti bakal mungkin ada yang ketersinggung atau apa gitu kan. Nah, jangan panik. Nah, bikin piknik aja. Tapi kalau pastikan Bang, acara aku mungkin akan membuat kalian para penonton pasti panik. Pasti panik. Pasti. Tapi seperti Bang Raffi bilang tadi ya, cecitnya kan ada orang-orang yang tersinggung. Maksud Abang siapa-siapa aja sih Bang menurut Abang yang akan tersinggung dengan acara ini? Ya mungkin ya siapa saja sih. Mungkin para wanita yang dalam kondisi single mom gitu kan, stres atau gimana gitu. Atau para wanita-wanita atau laki-laki yang lagi galau, mungkin yang tersinggung nanti di konten ini, jangan panik, bawa piknik. Tapi orang galau. Tapi rasuah sih orang galau kok nggak mungkin nonton acara aku. Kenapa tuh? Pasti nyoba album. Album komedi Mas ya, album komedi. Sebelum kita lanjut, nah kebetulan nih ada di sini ada Juju juga nih. Jujunya di tamu. Jujunya Tanah Datar. Jujunya Tanah Datar. Nah, Abang disuruh bacain berita. Oke. Nah, kalian komedi nih. Oh, siap. Kayaknya emang itu karena Bang kayaknya menjatuhkan kawan surang ya. Kita baru diundang loh Bang. Abang kami masuk jurang Bang. Dan tadi kan Abang membuka acara dengan sebuah berita dan katanya ada Juju. Sungguh kreatif sekali ya. Bahaya Bang ya, kurang template botak aja gitu. Tapi silakan Bang. Berita pertama. Oke. Sekjen Partai Nasdem memutuskan tidak masuk dalam kabinet Prabowo. Silakan. Kenapa nggak kabur sini dulu? Kenapa Bang kabur sini dulu? Ini kata sekjennya Partai Nasdem ya. Katanya Partai Nasdem itu tidak mau untuk bergabung di kabinetnya Pak Prabowo.
Wajar sih. Kenapa? Bukan tidak mau bergabung, tapi tidak memasukkan nama untuk menjadi kabinetnya Pak Prabowo. Tidak memasukkan nama. Itu emang dari ketua umumnya Bang ya? Emang dari Sekjen. Sekjen Nasdem ya? Nah. Oke, wajar sih. Atau mungkin karena emang sekjennya aja meragukan kualitasnya mungkin. Tapi kalau kata Sekjen memutuskan tidak masuk dalam kabinet Prabowo, wajar sih. Kenapa? 01 Anies Ya. kepilih. Enggak Kan sekarang jadi apa? Guru ngaji. Enggak, maksudnya dia itu guru ngaji untuk keluarganya bisa. Kan? Bisa. Kampanye kan selalu membawa tentang agama. Masa agamanya itu cuma kampanye doang kehidupan sehari-hari? Enggak. Enggak dong. Makanya sekarang jadi guru ngaji katanya itu. Nah, ini calon bupati di Kabupaten Natal kan juga ada nih yang diusung oleh Partai Nasdem. Berimbas nggak ini berita? Itu agak panjang dikit kami sih. Tanah Datar mengusulkan dari Partai Nasdem ada salah satu calon bupati. Sementara untuk pusat aja nih, sekjennya aja tidak memasukkan kader-kader Nasdemnya ke menteri. Iya. Kok bisa percaya diri ya? Nah, masih mau Riko loh. Boleh ya kalau mencalonkan diri sebagai pemimpin boleh PD, tapi jangan KPD-an dong. Tunggu. Apa? Abang Alfred ya. Oke. Sangat kreatif. Kenapa nggak kembali lagi? Coba baca Bang, ayo. Coba. Nggak, yang baca Abang. Yang komedi kan ente berdua. Nanti kalau ada potongan TikTok mereka aja potong. Saya jangan. Kan tapi mereka tahu ini acara siapa. Berita berikutnya. Siap. Bertema Ayo kita lawan kezaliman. Calon Bupati Tanah Datar Richie Aprian SHMH silaturahmi bersama masyarakat Tanjung Sungayang. Kezaliman. Cuma kata-katanya kenapa harus melawan kezaliman? Emang kesalahan apa yang pernah beliau lakukan di masa lalu, Gip? Enggak tahu juga. Cuma pertanyaanku satu, Bang. Apa? Kenapa harus di Sungayang? Ya mungkin kebetulan Sungayang kan dekat sama daerah Lintau. Iya. Ya kan, dari Lintau ke Sungayang kan jalannya nurun. Berarti tentang berita kepemimpinan di Lintau tuh juga ikut ke Sungayang. Sampai-sampai ada orang luar yang masuk ke daerah tersebut tidak dianggap. Mungkin. Pak Richie bilang, ayo kita lawan kezaliman. Mungkin Pak Richie kena zolim terus ya kan? Kabarnya kena zolim sampai 3,5 tahun. Iya. Dan juga cuma Pak Richie ini kreatif. Dia selama merasa terzalimi dia bikin lagu. Berapa tuh? Banyak tuh lagunya. Berapa lagu? 10. Nama albumnya? Visi misi. Itu kan terinspirasi dari yang boleh. Oke. Yang hadir kita undang siapa nih? Untuk tampil di apa? Di Sarenge. Walah, ada acara orang. Itu acara Abang loh, Bang. Kita sebenarnya mikirin itu bukan acaranya, Wak, tapi menyapu kata-kata. Iya. Ini berpotensi masuk jurang loh kata-kata. Oke. Yang kita undang di Sarenge siapa nih pertama? Pertama ada seorang cewek cantik, Bang. Oke. Single mom. Terus kemarin tuh sempat kurang terkenal dan mencari sebuah kontroversi. Apa tuh? Minum sebuah brand. Brand apaan? Kenapa? 2 kata, depannya by, belakangnya gone. Obat nyamuk. Oke. Oke. Kita undang ya. Oke. Ya, boleh sambut. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarenge. Yang katanya jangan panik, bawa piknik aja. Tapi kok saya di sini panik ya? Paniknya itu karena ya mungkin grogi ya kali ya. Yang tadinya sering stand up di kafe-kafe gitu, yang nonton itu cuma anak-anak Gen Z gitu kan, yang tadinya bawain materi yang agak-agak miring, sekarang agak dijaga ya. Oke, perkenalkan nama saya Sarah. Sekarang umur saya 26 tahun. Mungkin teman-teman yang lain di umur 22 masih berstatus mahasiswa ya. Tapi saya enggak. Di umur 22 sudah menyandang status janda. Oke, saya menjanda itu dari dari tahun 2020.
Dan udah 4 tahun ya, udah 4 tahun lebih, dan di tahun ini sebenarnya saya itu akan menjadi calon istri. Dan di tahun ini juga saya gagal menjadi calon, dan kemarin terjadi tragedi yang sangat menurut saya gagal ya. Karena saya gagal menjadi calon, saya meminum sebuah brand untuk mematikan nyamuk. Saya harap juga nanti para calon bupati kalau gagal, saya harap jangan minum yang merek yang saya minum ya. Saya nggak ampuh. Menjadi seorang calon itu memang berat. Contohnya kayak saya jadi calon, akan menjadi calon istri, itu banyak omong-omong miring. Dan sama kayak beliau yang 01 ya, mencalonkan diri menjadi bupati, banyak juga sih omong-omongan miring yang banyak yang bilang begini begitu. Dan pas saya di rumah sakit kemarin, itu saya lagi tergeletak di ruang IGD, ada tuh calon, tidak perlu saya sebutkan ya di sini. Itu beliau mau besuk teman ya, dan kebetulan melihat saya, nanya ke teman saya, dan saya kode teman saya kan, nanti kalau si bapak itu nanya jangan bilang saya minum racun ya, takutnya beliau ngikut. Pas beliau lihat kondisi saya lemah, dia nanya dengan ekspresi, itu kenapa, sakit apa? Teman saya jawab, oh ini pak, sakit keracunan makanan. Oh makanan apa? Nggak tahu pak, dia makan apa. Takutnya teman saya bilang, minum racun pak. Nanti dia nanya ke saya kan, tadi merek apa? Takutnya kalau dia gagal, dia mau minum itu juga gitu. Jangan ya pak ya. Kalau bapak gagal, maksudnya kalau bapak nggak kepilih atau bapak gagal, jangan kayak gitu. Nanti hubungi aja saya kasih rekomendasi merek yang ampuh lah. Jangan merek yang saya minum kemarin, karena saya minum cuma setengah pak. Saya mau mati tapi juga takut mati pak. Dan di situ tidak berlaku ya BPJS di waktu saya di GD. Dan pas saya mau pindah ke ruangan, itu salah satu keluarga saya bilang, tadinya nggak bisa berlaku BPJS, tapi udah ditolong sama calon gitu, sama calon ini 02, katanya dia yang membantu untuk biaya apa di rumah sakit. Dalam hati saya, si 01 cuma nanya doang, 02 nggak ngelihat tapi bertindak gitu. Oke, menjadi seorang single mom itu memang sangat sulit ya. Saking sulitnya saya minum racun yang tadinya juga nggak berhasil. Karena menurut saya hidup di mental yang nggak sehat itu memang sulit. Tapi saya salut dengan calon-calon 01 dan 02, udah dihujat, tapi khususnya untuk 01, dihujat habis-habisan, diomongan habis-habisan, itu dia masih kuat mental, belum minum racun buat saat ini. Tapi nggak tahu nanti habis pilkada gimana. Mungkin menurut saya juga termasuk wanita yang kuat. Kuat dalam artian 4 tahun menjanda, itu saya bisa apa-apa bisa sendiri gitu. Nggak ngadu sama onti saya. Karena apa-apa sendiri, saya cari duit sendiri, walaupun saya pakai uang sendiri, bukan dibiayai dengan biayain pemerintah. Saya dengan menghibur diri sendiri, pergi ngopi, pergi nongkrong dengan kawan-kawan saya itu dengan duit saya sendiri ya, bukan dibiayain, apalagi ngadu sama onti. Ya memang kan saya bukan anak onti. Dan satu lagi banyak yang bilang, oh jangan hidup saya. Jangan hidup saya itu seperti banyak lika-likunya, banyak lubangnya juga, kayak jalanan yang ada di Tanah Datar, khususnya yang dari arah Bukit Tinggi ke Batu Sangkar. Kalian bisa lihat sendiri, jalannya berlubang, jalanannya banyak rusak ya.
sama kayak hati saya. Ya. Jadi buat menuju ke sana itu butuh waktu lama. Maksudnya kita menghindari lubang-lubang yang ada di jalanan. Kayak laki-laki mau menuju hati saya itu banyak rintangannya. Oh, saya punya cerita waktu saya menjadi seorang istri. Itu posisinya lagi mati lampu ya, pengantin baru nih. 1 bulan saya non-stop sama suami saya. Di bulan kedua, saya ulangin lagi nih. Pas di bulan kedua itu dia nanya, yang kok masih sempit ya? Padahal kita 1 bulan non-stop loh gitu. Pas saya bilang, itu pusar anjing. Ya gimana gak sempit? Orang dia masukinnya ke pusar gitu. Dan pernah lagi, waktu saya menjadi seorang single mom ini, saya pacaran dengan berondong ya. Sama berondong ini ya, kalian tahu sendiri kan tidak modal. Yang modal itu anak onti. Iya, benar sih. Saya pacaran sama berondong itu jauh di bawah saya. Pas saya ngedat pertama kali sama dia, itu saya dibawa ke tempat yang gelap. Pas tempat gelap itu cuma dibeliin teh gelas sama kuaci. Karena nggak dikasih duit sama ontinya. Pas di tempat gelap, dia meraba-raba. Mulai dari atas sampai bawah. Pas di bawah dia bilang, "Kak, walaupun kakak janda, kakak tidak sempit ya." Itu pusar anjing. Dia salah lagi. Ternyata laki-laki memang kayak gitu ya. Tahu aja tempat yang sempit gitu. Padahal dia salah lubang. Dulu sebelum bencana Galodo itu saya ikut audisi di Padang. Saya masuk semifinal ya kan. Itu materinya itu tentang olahraga. Saya bingung dong. Olahraga apa yang cocok dengan badan yang kayak saya ini? Sumo. Padahal saya tuh hobinya tuh balet gitu. Tapi saya bingung. Kostum balet mana yang muat di badan saya gitu. Kostum balet bagi orang legging itu dipakai ke saya cuma manset tangan. Rok balet yang jadiin rok sama orang jadi ciput di jilbab. Gimana nggak stres coba? Jangan panik dibawa piknik. Gimana nggak panik? Mau balet masa pakai karung beras? Dan itu teman saya merekomendasikan jadi atlet renang. Oh, oke. Saya renang ya kan. Saya terjun dari atas ke bawah. Wah, tau-taunya gelodo. Ngabisin ratusan jiwa. Gimana nggak bersalah gitu. Serba salah. Pergi jogging. Saya jadi pusat perhatian. Gimana nggak pusat perhatian? Bapak-bapak jogging nggak jadi lari. Matanya ke saya terus. Wow. Olahraga basket. Takutnya salah pegang bola. Mau lempar bola basket, malah ini dipegang. Menjadi seorang single mom itu dituntut jadi mandiri. Apa-apa sendiri. Tidur sendiri, mandi sendiri, cari uang sendiri, memuaskan diri pun sendiri. Kadang pakai jari 1, kadang pakai jari 2. Tapi sering 2 sih. Sekarang pendukung Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, Sarah. Gokil, Sarah. Gimana nih penampilan Sarah nih? Apanya yang gimana nih? Sarah habis tampil. Ya, agak lega sih. Jadi gimana nih penampilan Sarah? Rasa setelah tampil itu gimana? Ya lebih lega sih. Maksudnya apa yang dirasain tuh diungkapin. Udah keluar semua. Keluar semua. Tapi belum semua banget. Ya, emang itu kalau emang sebelum keluar itu kita emang agak pusing gitu. Pusing dikit. Nah, tadi itu materi aman ya? Aman. Harusnya aman. Iya. Yang susahnya gua. Oke, sebelum tutup kita masih ada 2 berita lagi. Masih ada 2 bang? Ya, kata jujur yang terdaftar tadi masih ada 2. Panjang lah mulai. Nanti aja kita suruh Sarah untuk bacain berita. Iya. Nah, Sarah baca. Coba Kak. Demi dada ayam, orang ini ngaku pakai susuk saat pesan makanan.
Demi dada Ayam. ayam. Sarah pernah nggak dapat brondong yang pakai susuk untuk dapetin dada ayam yang Sarah beliin? Iya, ya. Ini kan konteksnya dada ayam. Kalau Sarah Konteksnya dada ayam. pribadi sih kayaknya nggak perlu susuk deh, tapi Sarah yang nawarin gitu. Berarti kalau Sarah pakai susu. Kalau Sarah enggak. Oh, kalau Sarah Nggak perlu pakai susuk. tapi nggak pakai K di belakangnya. Iya. Oke, Iya. jangan disebut. Jangan disebut. Jangan disebut. Ada Sarah ya? Ada. Oke. Terakhir berita. Oh. Ini gawat nih. Gawat. Ini kan yang Sarah bahas tadi. Oke. Ini yang salah. Latihan gabungan Wabub, Ricci. Karateka tanah datar bisa ikut kejuaraan daerah dan nasional. Gimana menurut Sarah? Gimana? Karate tapi sering ngadu onti ya. Kalau gini, oh shit, maju. Onti, masa kayak gitu ya kan? Atau takut mereka pak minta modal. Maksudnya modal tuh belanja biasa itu masuk. Minta modal ya. Minta modal belanja. Minta modal belanja. Masa Pak Ricci nggak boleh belanja? Iya, itu beli semen ya. Mau nambal jalan gitu. Tapi serius, bang, emang Pak Ricci itu emang karateka? Iya. Kalau nggak salah Pak Ricci itu karateka dan udah ban hitam. Ban Sabuk hitam. sabuk hitam. Minta mereknya Adidas. Iya, di sebelahnya 01. Pak Ricci kan 01 gini. Iya. Itu Mas. Wah, itu. Oke. Tapi kalau kali ini awak mendengarkan pemerintah tuh, salah satu pemerintah ada yang beraninya karate, Bang. Selama ini kan silat. Silat apa tuh? Silat lidah. Wah. Oke. Nah, ke depan untuk Sarenge Iya. stand up Indo Batu Sanggar gimana nih? Oh, semoga tetap lanjut lah. Lanjut. Lanjut terus ya, Bang ya? Iya. Lanjut terus. Karena ini adalah salah satu wadah juga bagi kami. Nggak bukan untuk kami aja, tapi semua komika di Sumatera Barat lah. Sumatera Barat yang ingin mampir ke sini ya. Ya, dan Siap. dan semoga channel ini bisa mengundang komika nasional juga. Amin. Ada juga komika-komika luar yang penasaran sama Susuk Sarah juga. Cuma di Batu Sangkar ada seperti itu. Susu Sarah. Iya. Kayak nama brand ya. Tapi wah salut sih bang. Dengan logo sarengnya gue bang. Dua emotku negatif banget bang. Kayak mewakili dua paslon ya. Yang satu? Yang satu cemburuan, yang satu pendendam. Ya kan kata orang ya. Kata orang. Tapi sangat mewakili sih, gokil. Semoga sarengnya tetap lanjut ya. Lanjut. Ya. Dan semoga abang tetap jadi bos kami. Iya. Oke. Sampai ketemu di saringan selanjutnya. Saringan Jangan balik bawa piknik.